Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Saya akan mereview tentang sebuah aplikasi yang menurut saya ini wajib ya, wajib diinstal di laptop atau komputer kalian, yaitu ini. CCleaner. Ya, CCleaner ini adalah sebuah aplikasi pembersih untuk bersih-bersih ya. Jadi kalau kalian pernah atau sering ngerasain komputernya lambat, komputernya lemot, itu bisa pakai aplikasi ini ya. Di sini banyak sekali fiturnya yang bisa dipakai atau dimanfaatkan untuk membersihkan komputer kalian. Ya, pertamanya di sini ada namanya Easy Clean. Easy Clean ini sebenarnya rangkuman dari semua menu di sini ya. Di dalamnya itu ada, kalau tidak mau menggunakan isi yang mudah ini, jadi ketika kita klik analyze dia akan mencari apa saja yang bisa dibersihkan gitu. Tapi sebelum itu kita lihat dulu fitur yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama custom clean. Custom clean di sini membersihkan aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang ada di Windows, misalnya Edge Premium, kemudian Internet Explorer, Windows Explorer System, kemudian Advanced, dan Windows download-downloadnya itu. Nah, ini kita bisa milih ya apa saja yang harus kita bersihkan. Nah, kalau saya centang semua ya, kecuali save password ini. Jadi kalau kita nyimpan password di browser ini, dia tidak ikut terhapus. Tapi untuk yang cookies, session, ya history itu nanti dia kehapus semua. Ya, kemudian kalau di Windows Explorer di sini ada recent dokumen, run install menu, ya, jadi yang berjalan di belakang itu bisa, kemudian terminal cache itu bisa dibersihkan semua. Ada lagi yang kayak bisa membersihkan tempat sampah, temporary file kayak gitu, nanti muncul semua di sini. Nah, selain fitur di Windows, ini juga untuk aplikasi ya, aplikasinya. Nah, misalnya ini aplikasi Google Chrome. Ini juga bisa kita bersihkan, diantaranya kayak cache, history, cookies, download story, session, dan lain-lain. Ini bisa dibersihkan. Kalau saya centang semua ya, kecuali yang save password. Sama kayak yang di Edge tadi ya. Nah, Edge Chromium ini. Kemudian di Windows Store ini saya bersihkan semua aplikasi, bersihkan internet, bersihkan multimedia, utilities, kemudian Windows. Sebenarnya saya bersihkan semua. Nah, kalau mau nyoba ya membersihkan, tinggal klik aja ini analyze pertama. Nanti dia akan menganalisis komplit yang akan dibersihkan ini ya, muncul di sini dia yang akan dibersihkan. Kemudian kalau sudah dianalisis, kita klik run cleaner. Run cleaner ini dia akan menjalankan ya dari yang dipilih-pilih tadi. Nah, ini sudah remove cleaning complete 4,02 MB removed, sudah terhapus. Nah, ini untuk yang menu pembersihan. Kemudian ada di bawahnya itu menu biasanya yang saya pakai ini custom pembersihan ini sama registry ini. Nah, registry ini sebaiknya centang semua aja ya, centang semua, kemudian kita scan for issues. Ini akan muncul beberapa registry yang bisa dikatakan itu sampah ya. Nah, seperti ini adalah bekas program yang habis di uninstall. Misalnya kalian install suatu program atau aplikasi, kemudian kalian uninstall, nah ini pasti masih tersimpan kayak gini. Nah, ini bisa dibersihkan oleh si cleaner ini. Nah, kalau sudah scan for issues tadi muncul 49. Kalau kalian pertama kali menggunakan si cleaner ini pasti akan muncul mungkin ribuan yang muncul di sini. Kalau saya sudah sering menggunakan dan sering memakai untuk yang membersihkan registry ini, di sini hanya muncul 49. Dan terakhir saya install ini ya, aplikasi PicNock ini, kemudian saya uninstall lagi. Nah, kemudian kita klik review select issues. Do you want to backup the registry before making change? No aja. Kemudian fix or select issues. Nah, ini yang dicentangnya semua nanti akan dibersihkan atau diperbaiki. Kalau sudah close, kita cek sekali lagi dia muncul lagi atau enggak.
scan for issues. Nah, masih ya, masih. Mungkin ini yang lain, mungkin ini kayak apa ya, kayak pasangannya tadi. Jadi mungkin yang utama, kemudian ini yang pengikutnya gitu. Nah, ini perlunya kalian ngeklik atau scan for issues ini tidak hanya satu kali, nanti pokoknya diulangi terus sampai di sini mungkin tinggal 1 atau 2 atau mungkin sampai 0. Nah, kalau sudah, kita klik lagi review select issues, klik no, fix all select issues, dan close. Nah, ini sudah no issues were found, kemudian sekali lagi. Ini untuk ngecek lagi ya. Nah, ini mungkin hanya muncul 1, 2, ini menurut saya tidak masalah kalau hanya 1, 2, tapi kalau lebih dari 10, lebih dari 100 itu harus dibersihkan. Ini lagi kita ulangi. Oke, kalau sudah, selanjutnya menu selanjutnya adalah di sini ada tadi performance analysis optimizer. Nah, di sini nanti muncul program-program yang dia itu berjalan. Sebenarnya dia berjalan kayak ini. Nah, ini ice cream screen recorder yang saya pakai untuk untuk nge-record ya, untuk merekam pick ini. Kemudian di sebelah kanannya ada sleep program. Ya, ini ada program-program yang sebenarnya dia berjalan, tapi saya paksa dia untuk sleep ya, biar dia tidak terlalu memberatkan, seperti scan, kemudian OneDrive, Templar, Microsoft, dan lain-lain ini. Ini saya sleep semua. Kemudian ada driver updater. Aplikasi ini si cleaner juga bisa mendeteksi driver dari komputer atau laptop yang kalian pakai apabila di situ ada sekiranya harus diupdate-nya dari menu ini scan. Nanti ada scan ya, klik scan. Saya sudah pernah ini beberapa saat yang lalu sudah nge-scan dan sudah update. Dia akan ngecek checking for any out of date driver. Jadi memang driver yang ada di komputer ini, laptop ini akan di scan semua. Nah, ini driver-driver yang berhasil diupdate, riwayatnya di sini. Nah, jadi register sudah ya. Kemudian pengaturan lainnya itu ada di tools. Ya, tools. Di sini muncul aplikasi-aplikasi yang terinstal. Misalnya kalau mau uninstall dari sini juga bisa. Tinggal klik aja salah satunya. Tidak kelihatan tidak terpakai gitu ya. Diklik kemudian di uninstall. Uninstall ini. Kemudian di bawahnya ada software updater. Nah, di sini ada software updater. Nanti kalau ada software atau aplikasi yang sekiranya itu dia minta diupdate-nya itu bisa diupdate dari sini. Bisa diupdate dari sini. Bisa pilih salah satu atau mungkin langsung semuanya kemudian diupdate. Nanti dia akan membantu untuk ngupdate aplikasi-aplikasi di sini. Nah, kemudian bawahnya ada startup. Startup ini adalah aplikasi yang dia otomatis berjalan ya ketika Windows itu menyala atau komputer dinyalakan. Nah, nanti yang di bagian Windows ini ada beberapa yang saya matikan ya. Saya matikan seperti OneDrive ini. Nah, ini saya disable ya, statusnya disable. Yang warnanya abu-abu sebenarnya artinya saya disable. Kayak scanner ini saya disable. Jadi waktu komputer menyala saya menginginkan dia tidak otomatis ikut menyala, dan ini juga untuk mengurangi beban daripada komputer untuk menjalankan program-program yang sekiranya itu sangat penting. Yang saya otomatis menyala itu terutama yang si cleaner ini sendiri. Jadi ketika dia menyala, dia otomatis akan menjalankan perintah-perintah yang sudah saya simpan tadi. Kemudian ada di schedule text, di sini terjadwal ya, artinya ini terjadwal. Jadi di sini ada beberapa yang saya matikan dan saya biarkan dia menyala. Konteks menu, kemudian Windows Service, ini bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian ada browser plugin. Browser plugin ini kayak extension di browsernya ya. Ini bisa di aplikasi Edge ya, atau yang lain. Kemudian disk analyzer, sorry kita lihat di sebelahnya.
untuk yang Internet Explorer. Nah, ini ekstensinya yang plugin-pluginnya dia. Kemudian kalau di Chrome, nah ini bisa ada plugin-plugin yang sekiranya itu penting atau boleh dinyalakan, itu dinyalakan aja. Ini misalnya ini nggak penting, ini di disable aja gitu. Kemudian ada disk analyzer, ini untuk melihat disk, statusnya disk. Scan your computer to find which type of file are using disk space. Ini untuk menganalisis tipe gambar, musik, dokumen, video dari drive atau ini ya, drive C, drive D ini. Kemudian ada duplicate finder. Nah, di sini kita juga bisa melihat file-file yang duplikat itu sama ya. Jadi misalnya itu ada 2 atau 3 file yang sama tapi terletak di folder yang berbeda, nanti bisa dideteksi dari sini. Jadi bisa kita punya foto ngambil foto gitu ya dari HP, kemudian kita backup di sini. Kemudian besoknya kita backup lagi, oh ternyata kok sama tapi foldernya berbeda. Kadang kan kita tidak bisa mendeteksi ya. Dan kita tidak bisa mendeteksi ternyata sudah ada file itu. Nah, kalau filenya besar dia juga bisa terdeteksi. Jadi nanti bisa kita hapus salah satu. Ya gitu. Nah, kita juga bisa mendeteksi di mana file itu yang akan kita cari ya, yang sama, yang duplikat itu. Tuh, kemudian ada sistem restore, ini kayak apa ya? Sistem restore ini kayak sistem dari Windows-nya. Ya. Kemudian ada driver wiper. Driver wiper ini kayak menu di disk ya, menu di disk. Jadi kita bisa membersihkan itu yang free space only aja. Kemudian di menu option di sini ada pertama setting ya. Setting kita bisa, kalau saya nggak merubah-rubah ya, biarkan seperti ini. Dan di cookiesnya itu bisa kalian tambah ya, atau biarkan aja ya. Kemudian yang sering saya nah ini salah satu fitur yang paling saya sukai yaitu smart cleaning. Jadi di sini ada setting for smart cleaning. Di sini ketika di enable ya, smart cleaning use the same cleaning rule as custom clean. Tell me when there are junk file to clean. Nah, ini sebenarnya awalnya tuh ini kita bisa pilih aplikasinya. If cleaning save more than ya, lebih dari 0,1 giga, itu berapa itu? 100 MB ya, 100 MB. Itu dia akan otomatis dibersihkan ya, automatic clean without notification. Nah, ada pilihan yang lain, bisa prompt me to clean, kemudian prompt me to open ya, tapi saya pilih yang automatic clean without notification. Kemudian juga aplikasi-aplikasi yang lain kayak FG, Internet Explorer, Google Chrome kayak gini, saya juga pilih yang automatic clean on closing without notification. Jadi ketika Google Chrome itu kita tutup, dia otomatis, aplikasi ini otomatis membersihkan itu. Kemudian untuk update-nya tidak usah dicentang semua, udah itu aja. Nah, isi cleaning untuk ringkasan semuanya. Nah, ini bisa kita bersihkan. Kalau kita jarang bersihkan, nanti dia akan bersihkan itu ya. Untuk si cleaner ini menurut saya kalau yang untuk PC itu sangat berguna, tapi kalau untuk yang handphone itu kalau memang dia RAM-nya nggak besar itu malah memberatkan. Nah, gimana menurut kalian, pernah menggunakan aplikasi ini? Silahkan komen ya dan berikan masukan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.